Kejadian ini terjadi di tahun 90-an di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada seorang cewek, umur 18 tahun, kita sebut aja namanya Hartina. Hartina ini gue singkat namanya jadi Tina ya. Oke. Di saat itu Tina ini mau dipinang sama seorang pria yang mereka ini udah saling kenal. Sebut aja nama pria ini Fadlan. Dan Fadlan ini umurnya udah 25 tahun saat itu, jadi mereka beda 7 tahun. Nah, Fadlan ini punya temen namanya Rizal. Fadlan ini izin ke Rizal buat meminang Tina, buat nikahin Tina, karena Fadlan ini dapat kabar kalau Rizal tuh suka sama Tina. Gitu. Jadi ya memang mereka bertiga tinggal di satu lingkungan gitulah. Jadi biar sama-sama enak, Fadlan tuh mikir kayak ya udah dia ngomong ke Rizal dan akhirnya diiyain, dibolehin gitu sama si Rizal, ya udah lu nikah aja gitu sama Tina. Walaupun sebenarnya Rizal ini belum ikhlas-ikhlas banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya Fadlan dan keluarganya ketemulah sama keluarganya Tina. Ngobrol-ngobrol dan cocoklah keluarga besar mereka. Setelah obrolan panjang, Etek dan mamanya, om dan tantenya Fadlan dan Tina itu, ditentukanlah mereka nikah 6 bulan lagi. Udah tuh, Fadlan ke Medan karena dia emang ngerantau kerja di sana. Sebulan 2 bulan kemudian semua tuh berjalan aman-aman aja. Sampai H-4 bulan mulai nih, kejadian mistis muncul tiba-tiba. Di suatu malam, rumahnya Tina ini kayak diteror gitu Natmoy. Tiba-tiba ada panah api gitu nancep ke rumahnya si Tina ini. Sampai 6 anak panah di malam itu. Panah api ini tuh dikira ilmu hitam, kayak kiriman gitu loh. Dan dikiranya dari Rizal, karena ya balik ke tadi lagi dari cerita awal backgroundnya. Karena si Rizal ini katanya suka sama Tina gitu. Dan keluarganya Tina ngira kalau misalkan ya karena Rizal gak suka, dia jadi kayak neror rumahnya Tina. Nah setelah itu ya Rizal disamper sama keluarganya Tina ini. Tapi di situ Rizal tuh gak ngaku. Dia bilang bukan dia yang ngirim si ilmu hitam atau ya apalah ini gitu loh. Tapi beberapa minggu kemudian terjadi lagi kejadian aneh. Dan kali ini yang aneh adalah Tina tuh gak bisa tidur malam-malam. Dan itu terjadi selama beberapa minggu. Bener-bener gak bagus banget buat Tina sendiri, kayak ya dia gak bisa tidur tiap malam gitu kan. Gak bagus buat kesehatannya dia. Dibawalah Tina ini ke Ustadz akhirnya sama keluarganya Tina. Ditanya ke Ustadz di kampung itu. Dan si Ustadz ini nyuruh lah buat Tina tuh baca Quran tiap malam. Dan itu dilakuin sama Tina dan keluarganya. Mereka baca Quran tiap malam di rumah. Hingga akhirnya sebulan kemudian berjalan, lama-lama Tina ini gak bisa tidurnya itu cuma di malam Jumat aja. Berarti ya bisa dibilang cukup berhasil walaupun gak sepenuhnya berhasil gitu ya. Tapi yang anehnya lagi, Tina ini di tiap malam Jumat itu pengennya beraktivitas aja gitu loh. Ngayak beras, ngejahit, pokoknya aneh deh. Dan cuman tiap malam Jumat doang? Betul. Wow. Dan Tina kayak gitu selama 2 bulan terakhir. Tingkahnya tuh gak jelas gitu loh. Ya namanya orang desa juga ya, maksudnya di tahun segitu juga masih mikir kalau misalkan ya ini tetap ulahnya Rizal. Kayak Tina tuh seakan-akan disantet jadi aneh gitu loh. Dimulai dari yang panah api tadi sampai yang Tina gak bisa tidur dan dia suka beraktivitas tiap malam Jumat gitu. Kesannya kayak Tina ini diteror pakai ilmu hitam gitu loh. Cuman balik lagi Rizal tuh gak mau ngaku kalau ya bukan gua yang ngelakuin ini, buktinya apa gitu loh. Siapa tahu emang bukan, Bi. Nah itu dia Nat yang masih jadi misteri. Singkat cerita berjalan ke H-2 bulan acara pernikahan. Ada satu kejadian lagi. Di satu malam Tina ini lagi tidur. Terus tiba-tiba Tina ini dibangunin. Dan pas Tina bangun, Tina ini ngelihat kalau dia tuh udah dikelilingin sama semua orang di rumahnya itu. Tina bingung, kayak ini kenapa rame-rame ada di sini gitu loh. Dan semuanya mukanya tuh ketakutan, bingung, panik ngeliatin si Tina ini. Ternyata setelah diceritain kata orang rumahnya, Tina tuh di malam itu kayak sesak nafas dan kayak orang lagi dicekek gitu loh. Kedua tangannya Tina kaku, seluruh badannya juga telentang kaku, bahunya kayak naik ke atas kayak orang dicekek gitu loh. Kayak lo kalau dicekek refleks nahan pakai bahu gitu, ngerti gak sih? Nah tegang banget gitu badannya, lehernya juga kenceng banget. Kepalanya Tina ini ngedongak ke atas, lidahnya bahkan sampai keluar, sampai bener-bener kayak orang udah mau mati gitu loh. Tapi matanya Tina merem, jadi kayak gimana ya, kayak dia tuh tidur tapi dicekek gitu loh. Terus abis itu Tina ini disadarin sama orang-orang rumahnya dia. Panik banget sampai akhirnya Tina kebangun. Jadi kayak Tina ini dicekek, tapi dia lagi tidur kayak kesurupan. Tapi balik lagi, Tina ini gak ngerasa apa-apa gitu loh. Kayak orang-orang rumahnya dia ngelihat kalau Tina ini seakan-akan dicekek, tapi Tina gak sadar kalau dia tuh lagi dicekek. Dia nyadar dia tidur aja gitu ya? Dia nyadar dia tidur, sampai akhirnya dia kebangun. Dia bingung ya kenapa gitu loh.
Udah tuh dari situ orang-orang rumahnya udah mulai tenang, udah pada balik tidur lagi. Dan pagi harinya muncul luka lebam gitu di pergelangan kakinya Tina, di lutut, di lehernya dia. Itu kayak ada luka cengkraman gitu loh. Dikonfront lagi tuh kejadian ini ke Rizal. Kayak Rizal suruh ngaku. Dan tapi balik lagi nggak mau juga gitu loh. Apa buktinya si Rizal ini ngelakuin hal itu ke Tina gitu loh. Si Rizal bilang, ya bukan dia yang ngirim-ngirim ilmu hitam, dia juga gak ngerti santet-santetan gitu loh. Ya si Rizal bilang ya gue juga udah merelakan Fadlan buat nikahin Tina, ya nggak mungkin juga gue melakukan itu. Ya udahlah, dari situ akhirnya si Tina ini dibawa lagi ke Ustadz, ditanya lagi lah ke Ustadznya, dan di situ Ustadznya nyuruh buat Tina dan keluarga ini banyak-banyak doa, lebih rajin lagi buat ngaji dan segala macam. Tapi ternyata saran atau cara dari Pak Ustadz ini tuh nggak berhasil kayak waktu Tina sebelumnya. Yang disuruh sama si Ustadz ini bukannya membaik, tapi justru kali ini Tina tuh makin parah. Karena setelah itu, di satu malam, ini kejadiannya sekitar jam 3 pagi. Dengan keadaan setengah tidur, Tina tuh ngerasa kakinya dia tuh kayak ada yang megang gitu. Pergelangan kakinya tuh kayak dicengkram kenceng gitu loh, Nat. Di situ keadaannya Tina sadar, kayak ya dia setengah tidur, gak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia gak sadar kalau dia diapa-apain. Nah ini tuh dia ngerasa kalau dia tuh dicengkram gitu kakinya. Tapi balik lagi Tina gak bisa gerak di situ, kayak rep-repan gitu loh. Nah posisinya tuh si Tina ini tidurnya telentang. Terus lama-lama dari kakinya yang kerasa tercengkram itu, lama-lama tuh kayak naik ke lututnya dia. Lututnya jadi dicengkram, terus naik lagi ke pinggang. Berasa banget kayak ya megang badannya dia tuh berasa kayak kuku tajam gitu loh. Tapi Tina gak bisa gerak sama sekali. Dan Tina juga gak bisa ngeliat. Nah sampai akhirnya si makhluk ini tuh persis banget ke depan mukanya Tina. Tina ngeliat jelas banget berhadapan sama dia. Makhluk ini ada di atas dia. Muka dan badannya makhluk ini tuh hitam semua. Badannya gede banget, tangannya bener-bener panjang. Dan sosok ini nyekek Tina kenceng banget sampai Tina bener-bener sesak nafas. Sampai bola matanya Tina tuh putih semua. Dan gara-gara kayak gitu, adanya Tina yang tidur di sebelah dia, ya bangunin orang-orang rumah bener-bener panik banget. Panik ngeliatin Tina yang kayak gitu. Karena kayak Tina tuh kayak orang dicekek, persis kayak yang sebelumnya. Tapi kali ini ya Tina ngerasain apa yang sebelumnya dia ngerasain gitu loh. Sekarang dia ngerasa kalau dia bener-bener dicekek dan dia bener-bener sesak napas. Dan yang lebih gilanya lagi, Tina dalam keadaan dicekek gitu, sesak nafas dan bener-bener kayak orang mau mati. Itu bener-bener dari malam sampai ke pagi hari belum selesai juga. Anjing. Jadi kayak dia ngerasa bener-bener sesak nafas, dicekek selama berjam-jam. Sampai di pagi hari itu setelah sholat subuh, barulah Ustadz itu dipanggil lagi ke rumahnya Tina. Dipanggil, Ustadznya datang. Dan di saat itu juga Fadlan dihubungin buat balik ke kampungnya. Karena keadaan Tina tuh udah separah itu, Nat. Si Ustadz ini coba buat sembuhin, tapi hampir mirip kayak sebelumnya. Tina tuh gak bisa langsung sembuh total gitu loh, Nat. Sehari setelah disembuhin, matanya Tina yang tadinya putih semua baru balik normal. Terus besokannya yang tadinya sesak nafas, kepalanya bisa gak kaku, bisa gerak lagi. Besokannya baru bahunya yang tadinya tegang gitu naik, baru bisa balik normal lagi. Jadi kayak bener-bener butuh berhari-hari buat sampai Tina tuh bener-bener balik normal gitu loh. Dan itu tuh bener-bener tiap hari Pak Ustadz ini datang ke rumahnya Tina. Sampai akhirnya untungnya setelah seminggu itu Tina tuh udah normal lagi gitu. Ditanyalah akhirnya sama nyokapnya Tina ini ke si Pak Ustadz, kenapa sebenarnya kok Tina bisa sampai kayak gini? Apa emang bener-bener ini kirimannya Rizal walaupun Rizal gak mau ngaku gitu kan? Atau memang ada orang yang gak suka sama Tina yang mau nikah sama Fadlan gitu loh. Dari situ Ustadznya bilang kalau yang terjadi sama Tina ini sebenarnya bukan kiriman dari siapa-siapa, tapi karena Tina ini punya dosa. Nah itu dia, membingungkan banget kan sebenarnya. Tapi Ustadznya bilang, pertanyaannya adalah Fadlan mau nggak terima dosanya Tina ini? Kenapa? Nah dijelasin tuh sama si Ustadz ini, Tina itu digangguin sama sosok yang namanya sosok Siampa. Siampa. Nah Siampa ini adalah penjaganya Fadlan. Jadi karena Siampa ini gak suka sama Tina, yang ternyata Tina itu udah gak suci, gara-gara dulu Tina ini kesuciannya diambil sama Rizal. Akhirnya si Siampa yang jagain Fadlan ini gak suka dan akhirnya nyerang si Tina gitu loh. Nah ternyata emang si Fadlan ini punya pegangan Siampa gitu loh, Nat. Tapi Siampa tuh apa ya, Bi? Nah sebenarnya
kalau misalkan lo cari di internet atau kayak lo cari-cari infonya, si Ampa itu tuh sebenarnya makhluk halus dan emang makhluk yang udah legendaris mitos di Minangkabau gitu loh. Yang mana orang ngelihatnya tuh sebenarnya itu hantu atau makhluk halus atau memang penunggu di sana. Nah, cuman dari cerita yang gue dapat, si Ampa ini itu tuh penjaganya Fadlan. Nah, gue nggak tahu nih sebenarnya yang bener tuh siapa. Maksudnya apakah si Ampa tuh emang makhluk halus mitosnya Minangkabau atau memang ilmu hitam atau ilmu bawaan dari seseorang, itu gue belum tahu sebenarnya. Cuman dari yang cerita yang gue dapat, ya si Ampa ini adalah penjaga seseorang, itu Fadlan gitu loh. Apa sebenarnya si Ampa ini baik kali, Bi? Dia tuh mau nunjukin kalau misalnya tuh dia mau ngejagain Fadlan, tapi jatuhnya malah bentukannya dia kayak nyelakain si Tina gitu loh. Nah, itu juga sebenarnya yang dikasih tahu sama orang yang ngasih gue cerita ini. Karena si Ampa yang mana merasa Tina tuh nggak pantas buat Fadlan karena ya dia udah nggak suci. Makanya si Ampa ini marah gitu loh. Ya tapi jadi kasihan Tinanya sampai kayak gini sih. Bener. Nah, kenapa? Karena ya setelah itu, akhirnya setelah dikasih tahu semuanya dan Fadlan tahu juga atas fakta itu gitu loh. Untungnya dari situ Fadlan tuh mau nerima si Tina ini. Karena ya Fadlan merasa ya dia udah cocok juga sama Tina. Gak apa-apa lah, dia merasa ya itu masa lalunya Tina, ya udahlah gak apa-apa gitu. Tapi Bi, setelah nikah si Ampanya ini tuh masih suka gangguin Tina gak? Nah, ini yang menurut gue menarik sih, Nat. Jadi dari cerita yang gue dapat, setelah kejadian itu yang mana kayak udah tahu nih kalau Fadlan tuh ada penjaga si Ampa. Setelah itu bahkan malah Fadlan ini yang diruqyah. Jadi Fadlan ini diruqyah buat ngilangin si Ampa yang ngejagain dia ini. Dan pas diruqyah ternyata Fadlan ini dari mulutnya itu keluar kelabang yang ukurannya tuh sepanjang lengan manusia. Itu keluar dari mulutnya. Dan semenjak itu Fadlan ini nggak dijagain sama si Ampa ini lagi gitu. Jadi justru Fadlan memilih untuk sama Tina, dan dibanding Tina digangguin sama si Ampanya, makanya si Ampanya dilepas gitu. Natmoy, Ya. gue mau nanya deh, jujur nih ya, kalian kalau misalkan dikasih kesempatan buat ngeliat atau papasan sama setan, mau nggak? Enggak, gue. Gue juga gak mau anjir. Lo nggak? Gak mau gue. Enggak. Sejujurnya gue penasaran sih. Dan ternyata di luar sana banyak orang yang justru secara sadar dan sengaja ngelakuin sesuatu yang jatuhnya tuh kayak ngundang kedatangan dari makhluk-makhluk itu. Wow. Mau pakai jelangkung, ngelihat di antara dua kaki, ngusapin tanah makam ke mata, atau masih banyak lagi. Persis banget sama apa yang bakal diceritain malam ini. Cerita dari pendengar Scary Things yang secara nggak sadar udah manggil setan-setan di sekelilingnya. Setan-setan yang nggak bakalan dilupain sama mereka. Natboy, Iya. kayak yang tadi udah dibilang di awal, manggil atau bahkan ngundang setan tuh caranya banyak banget kan. Nah, tapi bisa disepakatin lah ya, dari semua cara manggil setan, kayaknya yang paling familiar yang kalian juga pasti nggak asing tuh pakai jelangkung, Iya. ya kan? Benar. Nah, tapi ada satu hal yang nggak boleh lupa kalau lagi mainin jelangkung ini, yaitu jangan lupa pamitan kalau udah selesai. Karena kalau enggak, bisa jadi sosok arwah atau setan yang barusan dipanggil itu nggak balik lagi ke alamnya, malah bisa jadi ngikutin, bahkan nebar teror. Kok pamitan ke setannya gitu? Iya, jadi kayak dilepas balik gitu loh. Oh, I see. Nah, dari mana gue bisa tahu hal kayak gitu? Iya, dari cerita yang mau gue baca ini, cerita masa SMA dari Aina. Jadi buat gambaran ya, intinya di SMA-nya Aina itu masih ada bangunan-bangunan yang emang terbengkalai gitu. Salah satunya itu ada semacam lorong pembatas yang lembab dan gelap, persis di bagian belakang sekolah. Bagian yang berbatasan langsung sama tanah lapang gede yang sering dipakai buat pelajaran olahraga. Oke. Nah, satu hari, pas banget di momen kelas meeting, Aina tuh kebetulan jadi panitianya, karena dia anak OSIS. Aina dapat tugas buat ngambil-ngambilin bola yang kelempar ngelewatin tembok pembatas sekolah tadi, pas banget di lorong gelap belakang itu. Kata Aina ya ini ya, pas dia lagi coba buat ngumpulin bola-bola di situ, katanya dari ujung kelihatan banget ada yang gerak-gerak sendiri di atas meja ketutupan kain putih. Tapi yang awalnya tiduran, sesuatu ini kayak tiba-tiba pelan-pelan berdiri aja gitu di atas meja. Di situ Aina belum tahu itu apa. Yang dia inget ya tadi, bentuknya tegak, kaku, terus ngebentuk kayak salib gitu. Cuman di bagian paling atasnya kelihatan kayak ada lingkaran kepala kecil gitu.
Gara-gara hawanya tiba-tiba jadi nggak enak, Aina langsung buru-buru lah ngambil bola yang ada di deket dia, sedapatnya aja. Habis itu dia langsung cabut ke teman-temannya, balik lagi ke area sekolah. Pas nyampe lapangan, ditanya tuh Aina sama teman-temannya, kenapa kok bola yang diambil cuma segini? Harusnya lebih banyak lagi bola-bola yang keluar dari area sekolah. Nah, Aina bilang aja dia takut ngambil bolanya, soalnya tadi dia ngelihat ada kayak ya sesuatu gitu di ujung lorong. Akhirnya mereka sepakat lah buat nyamperin lorong tadi setelah pertandingan bola selesai, dimana otomatis yaitu sore menuju ke maghrib waktunya. Nah, pas sampai di sana, gak ada tuh sesuatu aneh yang kayak diceritain sama Aina. Nah, anak-anak di situ udah ngerasa ya Aina bohong kali. Ya udahlah, sampai tuh mereka ke ruangan OSIS buat evaluasi acara di hari itu. Ada satu temennya Aina yang tiba-tiba narok kain putih yang kata si temennya ini dia nemuin di ujung lorong gelap tadi. Dia kira ini tuh properti kelas meeting aja. Cuman pas dibuka ternyata isinya jelangkung. Ada boneka jelangkung di situ. Karena udah makin malam dan gak ada yang berani buat ngembaliin si jelangkung ini ke lorong itu, akhirnya ya udah deh, untuk sementara disimpan aja tuh di ruang OSIS. Ditaruh berdiri di salah satu kursi di sudut ruangan. Nah, gua nggak tahu sebenarnya teman-temannya Aina ini itu emang nekat, sompral atau gimana. Tapi katanya detik itu juga ada yang ngasih ide buat mainin jelangkungnya. Oke. Katanya buat ngebuktiin itu yang di film-film beneran apa enggak. Udah tuh, mereka nyari-nyari mantranya di internet, akhirnya dapet. Mereka bacain lah bareng-bareng. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jelangset, datang tadi undang, pulang tadi antar. Itu bukan settingan. Tapi kata Aina, tangan mereka ini tuh kayak sengaja digerakin gitu di atas meja. Bener gerak sendiri ya? Dari gerakan barusan, si jelangkungnya ini tuh kayak bikin garis atau anak panah gitu, yang mana itu tuh nunjuk tuh arahnya sesuai ke lorong gelap belakang sekolahan. Kaget semua tuh mereka di situ. Dilepas aja si jelangkungnya ini di meja, terus langsung ditutup kain, dimasukin lagi ke lemari. Nah, Aina sama teman-temannya saat itu juga langsung pada keluar tuh berbondong-bondong dari ruang OSIS, sambil dari kejauhan terus ngedengar suara kayak lemari tuh didobrak-dobrak itu di dalam. Anjing, serem. Udah tuh berganti hari di situ. Masih di momen kelas meeting juga. Nah, tapi di situ kebetulan dari pagi sampai sore kebanyakan lombanya tuh outdoor. Jadi Aina sama teman-temannya itu nggak ada waktu buat ke ruang OSIS. Oke. Pokoknya ada satu momen bubaran kelas meeting itu sekitar abis Isya. Ada barangnya Aina ketinggalan di ruang OSIS. Kalau nggak salah lembar nilai buat ditandatanganin sama orang tuanya lah. Makanya sebelum pulang dia kesana sendirian. Pas banget ini tuh udah hari Jumat. Sedangkan lembar nilainya harus dikumpulin hari Senin. Jadi ya mau nggak mau Aina pede lah buat tetap masuk. Sambil baca-baca doa. Aina tuh nggak begitu takut sebenarnya. Karena kata dia, makin deket sama pintu ruang OSIS, dia ngedenger emang masih banyak rame suara temen-temennya gitu. Ada suara orang-orang lah ngobrol. Ya udah, karena dia nggak takut, dia buka aja dong pintu ruang OSISnya. Dan ternyata lu tahu nggak, di dalam situ kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, gak ada temennya Aina sama sekali. Yang ada malah lembar nilai Aina itu ada di atas meja. Dan di depannya persis udah ada boneka jelangkung berdiri senderan di kursinya. Ingat kan? Ya, dari kemarin sampai di hari itu belum ada anak-anak yang masuk ke ruangan OSIS. Ditambah terakhir posisi si jelangkung ini tuh emang beneran dibungkus kain terus dimasukin ke lemari. Terus yang dari tadi berisik ngobrol itu siapa? Dan sekarang kenapa bonekanya di situ? Ya udah, karena udah mulai takut, nggak mikir panjang, Aina langsung buru-buru lah jalan kenceng ngambil lembar nilainya itu yang ada di atas meja. Di sini tuh Aina berusaha buat sebisa mungkin dia nggak berdiri di belakang atau bahkan di samping jelangkungnya. Dia milih buat ngambil dari seberang meja. Dan Aina tuh di sini yakin banget udah pelan-pelan ngambilnya. Tiba-tiba pas dia ngambil lembar nilainya itu, bruk, boneka jelangkung ini jatuh. Mampus. Tapi jatuhnya itu, si tempurung kelapanya ini persis nutupin tangannya Aina. Jadi jatuh tapi di atas tangannya dia. Iya. Di situ Aina ngerasa dari dalam tempurung kelapanya itu kayak ada serabut keriput semacam nyentuh tangannya Aina gitu loh. Aina langsung narik lembar nilainya, dia dorong jelangkungnya sampai jatuh ke lantai, terus dia lari loh keluar. Dan Aina inget banget, tadi sebelum dia ke ruang OSIS, itu masih ada lah 1-2 temennya yang masih di sekolah. Tapi giliran dia keluar dari ruangan itu, sekolah tuh beneran udah sepi aja, kayak cuman dia seorang diri.
Dan hawanya udah beda banget. Ditambah dia lagi takut kan. Dia ngelihat di ujung lorong yang ke arah lorong gelap belakang, Aina ngelihat ada nenek-nenek udah berdiri ngadep ke arah dia. Secara fisik ya kayak nenek-nenek pada umumnya. Tapi si nenek-nenek ini berdiri tegak lurus dan badannya kayak ngebentuk salib gitu, kaku. Cier, serem banget. Kayak ngebentuk jelangkung gitu, kebayang gak lo? Iya. Pas coba dilihat lebih detail sama si Aina, mukanya si nenek ini kayak nyapa si Aina gitu. Terus gak lama, tuk, 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 nenek ini jalan ke arah lorong belakang ninggalin Aina. Dan suara jalannya tuh bukan kayak kaki atau kayak sepatu, tapi suaranya kayak suara bambu ngetok ke lantai gitu loh, kayak enggrang gitu. Dan bener aja, sosok itu bener-bener ke arah lorong gelap belakang. Tapi nggak masuk, Nat, Moy. Dia jalan nembus ke tembok belakang aja gitu, ke arah lapangan. Kejadian ini bener-bener bikin Aina trauma banget. Sampai di rumah pun dia jadi bingung mau cerita ke orang tuanya kayak gimana. Dia cuma bisa diem sambil terus ngebayangin sosok tadi. Aina nggak bisa tidur buat beberapa waktu. Giliran pas udah dapat ngantuknya, udah mulai sayu tuh pandangannya, udah mulai bisa tidur. Dari luar kamarnya Aina, dia malah ngedenger kayak ada suara bambu gitu diketok-ketok ke lantai. Gitu aja terus, tuk, tuk, tuk. Aina bangun dari tidur, langsung keluar kamar buat nyari tahu itu suara apa. Awalnya Aina coba ngebangunin ibunya, tapi kata ibunya tuh nggak denger apa-apa. Cuman Aina doang yang denger. Ibunya cuma nyuruh Aina buat lanjut tidur. Mungkin ya Aina kecapean gitu. Tapi Aina yakin banget dia nggak salah denger. Dia masih penasaran kan, takutnya malah perasaan dihantuinnya tuh makin berkepanjangan gitu ya. Dia jalan sampai ke ruang tamu. Dia cari-cari itu suara apa. Suaranya masih nggak hilang-hilang. Padahal pas Aina ngecek sekeliling rumah itu nggak ada apa-apa. Pandangannya pun sengaja dia lempar ke sekeliling halaman depan. Ya mungkin ada di luar rumahnya dia gitu. Pas banget si Aina ini ngelihat ke arah jemuran itu, Aina langsung diem kaku, Nat, Moy. Dia ngelihat persis di depan dia tiang bambu atau kayu yang jadi penyangga jemurannya. Itu jadi bukan bambu biasa, tapi bambu yang kayak nempel atau ditaliin ke badan nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu adalah nenek-nenek yang sama yang dilihat di sekolahan. Ternyata ngikutin. Gila. Nenek itu semacam bilang lirih ke arah Aina gitu, ngomong, "Antar ibu pulang ya, Dek." Mampus. Ini udah jelas banget fix ada hubungannya sama jelangkung itu kan pasti. Iya, bentuknya juga kayak jelangkung ya. Itu dia, jelangkung yang ternyata manggil-manggil arwah sosok ini. Aina langsung ngebanting gorden jendelanya. Dia langsung lari ke kamar ibunya, nggak ngomong apa-apa. Pokoknya dia langsung tidur di sebelah ibunya aja, sambil nutup selimut sebadan-badan saking dia takutnya. Karena di hari itu besokannya adalah hari terakhir kelas meeting sebelum libur sekolah, Aina ngajak teman-temannya buat ngembaliin si jelangkung inilah istilahnya. Takutnya pas lagi liburan malah masih ngikutin mereka. Soalnya ternyata yang diikutin gak cuman Aina doang, tapi beberapa teman-teman yang lain yang ikutan main jelangkung malam itu juga diikutin ternyata ke rumah mereka masing-masing. Dengan cerita yang udah dikumpulin dan juga ya bukti-bukti selama ini yang mereka dapat gitu ya, akhirnya mereka sepakat buat nyari tahu lah arah yang dimaksud sama si jelangkung ini. Arah menuju lorong belakang sekolah. Tapi pas dicari-cari nggak ada apa-apa di sana. Karena Aina sempat ngelihat sosok ini nembus ke dinding. Apa mungkin tempat yang dimaksud itu ada di belakang tembok? Ya udahlah, mereka lanjut ke sisi belakang tembok itu. Dan ternyata persis di belakang tembok lorong belakang yang berbatasan langsung sama yang ditemuin di jelangkung ini, itu tuh ada semacam gundukan tanah sama ada semacam batu kotak gitu, di atasnya kayak batu nisan. Sotoy aja sih sebenarnya, tapi Aina sama temen-temennya tuh yakin kalau jangan-jangan ini tuh makam beneran. Udah tuh, tanpa pikir panjang, Aina sama temen-temennya langsung ngegali si gundukan itu, terus ngubur jelangkungnya gitu aja di sana. Nah mereka mungkin ngiranya ini semua udah selesai nih. Soalnya Aina sama teman-teman kan ya dalam tanda kutip udah nganter arwah yang ada di jelangkung ini kan ke tempat yang dia pengen. Tapi ternyata salah, Nat, Moy. Puncaknya tuh di sini. Baru aja balik ke ruang kelas gitu ya, tiba-tiba satu persatu temennya, khususnya yang cewek-cewek, itu pada teriak-teriak kesetanan gitu sambil ngelempar-lemparin barang.
Oke. Jadi kayak sekolahannya Aina ini tiba-tiba kesurupan massal gitu. Chaos lah pokoknya. Ada kali sampai beberapa jam tuh baru selesai. Itu pun bisa selesai soalnya Aina sama beberapa temennya yang ikut mainan jelangkung akhirnya ngedatengin guru agamanya buat cerita semuanya. Dan karena laporan ini, akhirnya si guru agamanya ini nyamperin ke lorong belakang sekolahnya itu. Gak tahu apa yang dilakuin sama si gurunya ini, tapi intinya sore hari si kesurupan masalah itu udah selesai aja untungnya. Pas Aina kepo ngeliat ke belakang tembok yang tadi ada gundukan tanahnya itu, katanya pas dia lihat itu udah kayak lahan rumput dibakar aja gosong. Oke. Terus gundukan tanahnya tuh udah kebongkar sama si guru agamanya ini. Guru agamanya intinya cuman ngasih pesan gini doang, jangan sekali-sekali memanggil kalau tidak tahu cara mengembalikannya. Nah gue gak tahu tuh maksudnya gimana. Gue lupa deh Bi, entah lo belum ngomong atau gue nggak ngeh tadi ya. Sekolah ini di mana ya? Soalnya kan menurut gue jarang banget ada kepercayaan ya di sekolah tuh ada setannya jelangkung anjir. Sebenarnya Aina ini ngasih tahu sekolahnya di mana. Cuman dia bilang jangan disebutin nama daerahnya karena mungkin aib kali ya menurut dia. Buat sekolahnya ya. Oke. Tapi kalau menurut gue sekolahnya juga agak mencurigakan sih. Karena kan guru agamanya itu responnya tuh cuma yang kayak gitu doang gitu, nggak yang marah atau gimana. Jangan-jangan gurunya juga tahu tuh. Oke, cerita ketiga ini kiriman langsung dari namanya Zahra. Kebetulan dia ini tinggal di Cianjur dan katanya ini tuh pengalaman terhoror dalam hidupnya dia selama ini. Kejadiannya bisa dibilang masih baru, masih di tahun ini. Sekitar 9 bulan lalu, si Zahra ini tuh nikah di bulan Januari dan ikut suaminya keluar kota, ke Lembang, Bandung. Nah, setelah sebulan sebelum menikah, si suaminya ini tuh dipindah tugasin. Nah, kondisinya suaminya Zahra ini tuh sebelum nikah tinggal di mes rame-rame. Dan pas udah nikah, otomatis jadi ngekos berdua sama si Zahra. Pas pertama kali pindah kosan, Zahra dianterin sama keluarganya. Ada ibunya, kakaknya, ipar, adek, sama keponakannya dia. Rame ya? Iya. Nah, kebetulan ponakannya Zahra itu tuh perempuan namanya Akila. Keponakan yang dulunya tuh pas sekitar umur 4 tahun dibilang bisa ngelihat yang gaib-gaib gitu. Dan sekarang umurnya ini udah 12 tahun. Katanya mata batinnya ini udah ditutup. Tapi begitu sampai di kosan, Akila ini tuh nggak mau pergi ke arah tempat jemuran di sebelah WC Moebi. Nggak tahu kenapa tuh di situ. Singkat cerita, pindahan jalan lancar nih. Zahra ini tipe orang yang bisa dibilang agak peka lah kalau ada makhluk gaib. Biasanya dapet tanda tuh lewat mimpi atau tiba-tiba punggungnya tuh kayak panas gitu. Tapi dari awal tinggal di kosan ini, rasanya ini baik-baik aja, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kejadian ini ternyata baru muncul di minggu kedua mereka di sana. Di sini Zahra nih nggak kenal sama tetangga-tetangga kosannya. Dia juga jarang keluar kosan kecuali kayak buat beli sayur atau bahan-bahan makanan doang. Terus di minggu kedua itu, pas malam Jumat, ya namanya pengantin baru, malam itu tuh Zahra sengaja dandan. Terus dia pakai baju yang emang lumayan terbuka gitu. Mulai dari jam 8 malam. Orang sekarang sih nyebutnya kayak baju dinas gitu loh Moe, Bi. Suaminya kebetulan lagi ada di dapur. Awalnya biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Tapi baru 15-20 menitan, tiba-tiba Zahra nih jadi ngerasa gak nyaman sama sekali buat pakai baju itu. Kenapa gak nyaman? Soalnya katanya dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia, tapi bukan si suaminya. Soalnya si suaminya Zahra tuh kondisinya masih di dapur terus ngerokok sambil main game. Dan karena perasaan itu juga, si Zahra akhirnya langsung buru-buru ganti pakaiannya dia. Gak jadilah intinya apa yang dia udah rencanain malam itu. Nah, singkat cerita besokannya, suaminya Zahra nih berangkat kerja sekitar jam 7 pagi. Di jam 8 atau setengah 9, Zahra tuh gabut cuma main HP aja di kasur. Terus gak lama kemudian dia ketiduran dengan keadaan HP-nya dia tuh masih nyala. Nah, pas dia lagi tidur itu, Zahra nih mimpi ada suara yang ngebuka pintu depan gitu. Terus akhirnya dia refleks kebangun karena takutnya beneran kebuka ada orang kan. Dan ternyata pintunya nih beneran kebuka Bi. Tapi pas dia cek gak ada apa-apa, beneran sepi. Akhirnya si Zahra lanjut tidur lagi. Dan di tidur yang kedua ini, dia mimpi lagi ada suara yang ngebuka pintu. Tapi bukan pintu rumah. Ini spesifik pintu kamarnya dia Bi. Akhirnya dia kebangun lagi, dia cek, gak ada siapa-siapa.
Zahra masih mikir nih, mungkin dia cuma salah posisi tidur, jadi dia gak tenang. Akhirnya dia balik badan lah, yang awalnya ngebelakangin TV, sekarang jadi ngehadap ke TV. Tapi ternyata sama aja, bahkan kali ini tuh lebih ngeri. Kali ini si Zahra tuh mimpi lagi, tapi di mimpinya ada sosok hitam tinggi gede di depan pintunya dia. Zahra kali ini kebangun karena kaget, tapi pas dia bangun, dia tuh gak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Dia gak sepenuhnya bangun, matanya tuh emang kebuka, tapi si Zahra nih sadar kalau dia tuh masih mimpi. Akhirnya dia baca-baca doa aja, dan di mimpinya ini dia tuh ngeliat tiba-tiba muncul suaminya dengan pakaian yang sama kayak tadi pas berangkat kerja. Dan ini gak mungkin banget nih, gak mungkin suaminya tiba-tiba pulang tanpa ngabarin. Dan jarak kantor sama kosannya juga gak sedekat itu. Akhirnya di sini Zahra mulai takut tuh, terus dia ngerasa kalau itu emang bukan suaminya dia. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia cuma bisa merem-melekin matanya dia. Dan bener aja, pas dia melek untuk beberapa kalinya, Zahra beneran bangun dari tidurnya dia. Suaminya kondisinya beneran ada, tapi pelan-pelan berubah jadi sosok hitam, gede, tinggi. Bahkan tingginya tuh sampai nyentuh plafon. Jadi genderuwo dia. Iya bener. Di sini Zahra gemeter sebadan-badan sambil baca-baca doa, dan sosok itu tuh pas abis dibaca-bacain doa berubah wujud lagi Mohibi. Dari tadi tuh berubah jadi asap hitam, terus jadi berubah suaminya lagi, dan pas berubah jadi suaminya senyumannya tuh aneh gitu. Suaminya ini tuh kondisinya kayak memeluk Zahra sambil gantian ngerayu buat kayak berhubungan badan gitu. Tapi pagi-pagi, dan pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelus-ngelus rambutnya Zahra, megang-megang kupingnya si Zahra. Dan di sini si Zahra tuh udah nggak berani lagi lah buat ngeliat si sosok suaminya ini. Dia cuma bisa ngerasain sentuhan doang, saking takutnya dia bener-bener baca doa terus-terusan gak berhenti. Dan akhirnya pas kondisinya si Zahra ini udah bisa gerak, tapi masalah berikutnya nih bukan di badannya. Sekarang matanya nih seolah-olah jadi kayak lengket banget, susah buat dibuka. Jadi badannya udah bisa gerak, udah bisa kabur, tapi mata sama pikirannya Zahra nih malah dipaksa buat balik tidur lagi gitu. Akhirnya dia lanjut tidur dengan kondisi Zahra tuh ngerasa di belakang dia beneran masih ada kayak orang yang baru datang gitu, terus duduk di pinggiran kasur. Sambil pandangan dia sayup-sayup gitu, Zahra akhirnya nyoba buat narik selimut buat ngumpet lah. Tapi selimutnya kayak balik ditarik gitu, beneran kayak tarik-tarikan selimut gitu. Di sini Zahra kondisinya takut banget, kayaknya nggak ada cara lain lagi nih buat selamat kecuali ngelawan itu semua. Akhirnya dia nekat ngeberaniin diri buat melekin matanya dan nengok tuh ke arah pinggir kasurnya. Dan pas dia nengok, gak ada siapa-siapa tuh Mohibi. Pintunya kebuka tapi kosong juga. Akhirnya di detik itu juga Zahra langsung lari ke rumah tetangganya yang selama ini tuh bahkan dia belum pernah kenalan. Dia lari sambil nangis-nangis, terus langsung dipeluk lah sama tetangga ceweknya. Pas ditanya ada apa, pokoknya Zahra cuma jawab kalau barusan tuh ada suaminya. Tapi Zahra yakin kalau itu bukan suami aslinya, tapi itu jin. Pas Zahra nyeritain semuanya, itu tuh kondisi jam 11 siang. Nah si tetangganya ini manggil marbot masjid yang katanya bisa ngejampe-jampe atau kayak ngedoain gitu. Dan pas si marbot masjid itu ngeliat kosannya Zahra, marbot itu tuh langsung bilang kalau katanya yang tadi ditemuin Zahra itu emang bukan suaminya, tapi itu beneran genderuwo. Dan genderuwo itu emang lewat, terus sempat ngelihat Zahra kayak ngasih liat auratnya itu, yang malam-malam dia pakai baju dinas itu loh. Jadi si genderuwo ini tuh kayak tertarik gitu sama si Zahra. Dan akhirnya kayak tinggal menetap di kosannya itu, di posisinya jemuran itu. Zahra akhirnya udah gak berani masuk kosannya lagi. Bahkan ada kali 2 harian ini dia tinggal di rumah tetangganya numpang. Awalnya pas dia nyoba cerita ke suaminya ini gak percaya sama sekali. Dan singkat cerita, beberapa waktu setelah mereka beneran pindah dari kosan itu, ternyata ada satu barang yang ketinggalan di kosan lama itu. Suaminya Zahra tuh ngambil sendirian di situ. Dan katanya pas dia lagi beresin barang, suaminya nih ngeliat ada kakek-kakek gak tahu siapa. Penampilannya tuh kayak orang mau berkebun gitu, bawa cangkul, tapi mukanya beneran gak kelihatan katanya. Kakek itu tuh bilang kalau kayaknya ada barang yang ketinggalan di tempat jemuran, tempat sosok itu tinggal katanya. Dan seperti biasa, suami Zahra yang ngedenger cuma ngerespon kayak nganggep remeh doang. Tapi dia baru mulai percaya pas sadar kalau sosok kakek barusan itu tuh aneh. Dan pas dilihat lagi ke belakang, sosoknya tuh udah hilang gitu aja. Dan suaminya yang selama ini cuma nganggep Zahra tuh halu, akhirnya percaya juga dan langsung minta maaf ke si Zahra.
Tapi ya untungnya sekarang nih udah nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu lagi Moy, Bi. Soalnya si Zahra tuh udah balik ke Cianjur lagi dan suaminya udah resign dari kerjaannya barusan. Apa jangan-jangan sosok yang berubah jadi genderuwo aslinya tuh si kakek-kakek itu ya, yang ditemuin sama suaminya Zahra itu ya? Nah bisa jadi, atau bisa jadi juga emang ada banyak sosok aja tuh di dalam kosan itu. Oh iya sih, bener juga anjir. Iya, tapi siapapun genderuwo itu anjir dirayu depan mata lo sampai lo mau dipakai gitu sama genderuwo, anjing serem banget sih. Macam-macam teror ya kita bawain malam ini ya. Iya. Kalau lo punya lagi nggak teror-teror dari macam-macam hantu yang ada di tempat lo?